Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rina, yaitu bagaimanakah kualitas penduduk Indonesia dilihat dari tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum itu, rangkuman-rangkuman yang saya rangkum ini ada beberapa yang saya ambil dari website kompas.com. Seperti yang kita ketahui, tingkat kemajuan suatu negara dapat kita lihat dari kualitas penduduknya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama, tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka semakin tinggi kesejahteraan di negara tersebut. Pendapatan per kapita Indonesia termasuk atau tergolong rendah karena beberapa faktor, contohnya kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, besarnya jumlah penduduk Indonesia, apalagi pada kondisi pandemi saat ini, banyak pedagang atau pekerja yang dirumahkan, tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Namun beberapa ada juga yang masih melanggar karena mungkin untuk kebutuhan ekonomi. Karena jika ini terus berlangsung, maka perekonomian Indonesia akan kacau. Mungkin salah satu saran yang dapat saya berikan, misalnya belanja online atau belanja lewat online. Contohnya beberapa hari ini saya ada lihat aplikasi online untuk belanja seperti sayur-sayuran. Ya, mungkin itu dapat membantu karena tidak berkerumbunkan saat belanjanya. Tapi ada juga faktor yang dapat menghambat, contohnya tidak mungkin semua ibu-ibu itu dapat mengerti menggunakan smartphone zaman sekarang, itu salah satunya. Jadi bisa dikatakan pendapatan atau perekonomian Indonesia saat ini cukup menurun karena adanya pandemi saat ini yang mengharuskan belajar di rumah, kerja di rumah. Itu juga salah satu yang mempersulit pedagang ya, terutama pedagang yang seperti di pasar malam, karena pasti mereka kan ditegur. Padahal kan misalnya mereka itu adalah salah satu pendapatan mereka atau mata pencaharian mereka. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini merupakan aspek yang utama untuk membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik di masa depan, karena pelajaran itu penting bagi setiap orang. Walaupun tidak di sekolah, bisa dapat pelajaran dari luar sekolah juga bisa. Di Indonesia saat ini pendidikan masih rendah atau ya tergolong rendah. Ada beberapa faktor ya, mungkin karena perekonomian, banyak anak-anak yang masih belum bisa sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah. Apalagi saat pandemi saat ini, sekolah itu diliburkan dan banyak siswa yang sekolah online. Ada siswa yang mungkin tidak menyanggupi membeli kuota, atau mungkin HP-nya tidak memadai untuk selalu ikut
dalam pelajaran online itu menjadi salah satu faktor pengganggu dalam pelajaran ya. Apalagi belajar online ini bisa menjadi salah satu faktor siswa malas untuk belajar karena kita kan tidak perlu ke sekolah, dan kalau misalnya diberi tugas juga bisa masih ditunda-tunda. Di Indonesia sendiri tingkat membaca itu rendah, atau banyak sekali siswa yang malas untuk membaca, sehingga apa yang kita pelajari itu tidak dipelajari lagi. Kadang-kadang apa yang guru berikan itu, materi itu kadang cuma sekali kita baca, terus saat guru memberikan tugas juga siswa kadang lebih memilih cara instan, yaitu mengambil jawaban dari internet. Dan di rumah itu tidak ada yang mengawasi kadang-kadang, jadi siswa itu dapat berbuat curang, apalagi saat ulangan. Saat ini kan ulangannya online, jadi misalnya dia dapat nilai bagus tapi sebenarnya dia itu tidak paham dengan materinya, dan itu bisa merugikan siswa lain yang jujur menurut saya. Jadi menurut saya tingkat pendidikan di Indonesia ini masih kurang karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar. Baik tua ataupun muda itu harus tetap belajar untuk kehidupan kita selanjutnya, karena ilmu itu akan berguna di kemudian hari. Yang ketiga ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan sendiri berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan sendiri dapat diukur dari angka kelahiran dan angka kematian. Apabila tingkat kelahiran atau tingkat bertahan hidupnya itu tinggi, maka bisa dipastikan bahwa layanan kesehatan di suatu negara tersebut bagus. Ada 5 faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas kesehatan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi rendah, keberadaan penyakit menular, kurangnya air bersih, fasilitas di rumah sakit kurang memadai atau belum lengkap. Apalagi pada kondisi COVID saat ini, saya lihat banyak petugas medis yang kewalahan menghadapi pandemi saat ini karena setiap hari semakin banyak jumlah yang terinfeksi. Memang ada vaksin yang diberikan oleh petugas medis, tapi yang saya tahu vaksin tersebut untuk menangkal, bukan untuk menghilangkan penyakitnya secara keseluruhan. Jadi di Indonesia sendiri, selain kurangnya pembelajaran tentang kesehatan, di Indonesia juga kekurangan alat-alat yang bagus untuk melengkapi perlengkapan rumah sakit. Sekian dari video kali ini. Semoga jawabannya dapat diterima oleh Ibu Rina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.